Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menghidupkan waktu subuh. Mudah-mudahan ini waktu yang kita hidupkan menjadi sebab besok di alam kubur kita menjadi bercahaya. Amin. Karena kubur itu perlu cahaya. Kita di rumahnya Pak, rumah mewah, rumah gedung dengan fasilitas yang serba lengkap. Kalau nggak ada lampu, rasanya itu rumah nggak lengkap aja. Ya, nggak lengkap lah, nggak enak. Rumah mewah, rumah bagus, tapi nggak ada lampu, mati lampu. Wah, apalagi dalam kubur yang sempit, pengap, gelap. Ya, kalau nggak ada cahayanya di situ, masya Allah, naudzubillah. Makanya berikan cahaya di alam kubur kita dengan menghitungkan waktu-waktu yang penuh cahaya. Mana waktu yang penuh cahaya? Ini sekarang pada subuh sampai pada maghrib, ya. Pengajian malam Senin itu pada maghrib, pada maghrib. Waktu istimewa pengajian kita. Maghrib, isya, waktu mulia. Subuh, sudah mulia. Sebelum maghrib, waktu istimewa. Malam tahajud, sebelum subuh setengah jam, jam 4, ya, jam 4, waktu istimewa. Nah itu, waktu-waktu itulah kita hidupkan minimal. Kalau itu bisa kita istiqomah, Pak, kita bisa istiqomah. Allah bilang bahkan wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sesungguhnya jika kalian istiqomah, mereka istiqomah dengan waktu itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan kebahagiaan hidup. Hidupnya akan terasa nikmat, hidup akan terasa nyaman, hidup akan terasa tenang. Kenapa? Karena Allah menjadikan orang yang istiqomah. Makanya kalau bisa diprogram, Pak. Kalau saya nggak bisa menghidupkan 24 jam waktu kayak orang soleh, minimal lah 4 waktu aja sih hidupin. Pokoknya maghrib bisa, saya nggak boleh ganggu ya. Itu saja. Khusus waktu saya itu buat sholat, buat baca Quran, buat baca rati, buat zikir, gitu. Maghrib bisa. Pada subuh juga begitu, saya nggak boleh ganggu. Khusus saya buat Allah Ta'ala. Sebagaimana saya menghidupkan waktu-waktu dengan sholawat dan berzikir. Nah itu. Jadi kalau bisa begitu ya Pak ya, di program waktu kita. Kalau orang soleh sih 24 jam. Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia kumpul anak-anaknya. Siapa di antara kalian yang bisa mengasih saya waktu? Saya ini 24 jam kurang masih buat ibadah sama Allah. Ya Allah, 24 jam masih kurang ibadah katanya sama Allah. Coba minta waktu. Tapi siapa yang bisa ngasih waktu? Semua waktu sama orang. Masing-masing udah dikasih waktu 24 jam, 24 jam, 24 jam. Ya, nah seperti itu. Nah kalau kita nggak bisa jaga 24 jam semaksimal mungkin, minimal 4 waktu itu kita jaga. Baca Quran, ya Pak, ada waktu buat baca Quran. Karena al-bait alladzi yuqra'u fihi al-Quran, ya, rumah itu kalau dibacain Quran, Pak, Nabi yang bilang ya, apa katanya? Ya, yakthur khair, banyak kebaikan. Jadi kalau rumah kita banyak keuntungan, pengen banyak untung, ya, untung banyak rumah kita, banyak kebaikan yang banyak, ada waktu buat baca Quran. Sekarang rumah-rumah udah jarang nih dibacain Quran, ya, makanya banyakin baca Quran. Waktu buat Al-Quran. Al-Quran itu nur, Quran itu cahaya yang bisa menerangi rumah kita. Jadi rumah yang dibaca Al-Quran akan banyak kebaikannya. Yang kedua, ya, rumah yang dibacakan Quran, ya, akan diwatahdurul malaikah. Rumah itu akan dihadirkan malaikat. Jadi tamu-tamunya malaikat ke rumah. Malaikat bawa apa? Kalau datang ke rumah, bawa keuntungan, bawa rahmat, bawa karunia besar, malaikat yang datang. Yang ketiga ke rumah, wahai urus syayatin, setan jauh, setan menghindar. Banyak rumah-rumah kadang-kadang ketemplokan jin, ya. Rumah-rumah itu banyak jin-jinnya, jin-jinnya usil, kadang-kadang jahat, suka menampakkan, membuat keluarga jadi takut, istri anak jadi takut. Banyak baca Quran. Quran itu masuk ke banyak kebaikan. Sampai ini dikatakan sama Nabi, apabila kalian masuk ke rumah, baca dulu surat Qul. Orang baca Qul sebelum masuk rumah, rumahnya itu
nggak akan ceritanya nggak punya uang, nggak ada ceritanya kemiskinan. Itu dibaca di luar. Bagaimana kalau dia baca Qurannya di dalam rumah? Masya Allah. Nah ini ya, jadi ada waktu buat baca Quran di waktu-waktu itu. Apalagi kalau bisa baca al-wirdul latif. Wirdul latif itu yang kita baca kan. Ini baca ya. Wirdul latif kalau bisa tiap Sabtu nih diulang-ulang, nanti lama-lama dengan sendirinya bisa hafal kayak Yasin. Ini nanti kita tiap ibadah subuh di rumah kita baca, atau menjelang maghrib kita baca. Banyak itu wirid-wirid para sahabat ini Pak yang antep-antep ya. Seperti misalnya wirid Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Atos, itu kan zikir-zikir yang mesti kita ya sering-sering baca, karena itu wiridan yang paling terhebat, mengalahkan hizib-hizib yang lain. Kenapa? Karena di wiridan itu semua adalah berdasarkan amaliyah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi wiridul latif, ujiannya sudah tingkat dunia. Di kitab-kitab itu banyak anjuran dari para ulama-ulama pengarang kitab untuk punya waktu baca wiridul latif. Selain baca Quran, ada wiridan-wiridan wiridul latif. Ada juga waktu untuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya gitu. Ini untuk apa? Untuk menghidupkan waktu kita. Sebab yang paling berharga ini waktu. Bagaimana para ulama ini mampu mengelola waktu dengan sebaik-baik. Wah, ada masuk tahun baru Islam nih ya, bulan Muharram nih ya, Sabtu depan udah bulan Safar. Artinya mari kita memperbaiki ya waktu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai itu waktu pergi begitu saja tanpa diisi dengan ibadah kepada Allah. Sebab katanya nanti ya di di sorga ya, di sorga satu riwayat di alam kubur, di alam kubur katanya itu orang yang paling menyesal di kuburan, orang yang diperlihatkan sama Allah waktu di dunia, waktu-waktu yang diberikan oleh Allah di dunia kemudian diperlihatkan oleh Allah di alam kubur. Ketika dia diperlihatkan waktu lagi ngaji begini nih, wah senangnya bukan main, banyak senang dah, gembira dia, wah ada cahayanya tuh waktu, terang gitu, ada cahaya. Dari kapan tuh? Dari subuh sampai jam 7, setengah 7, wah terang. Begitu waktu yang dipakai maksiat, waduh, yang dipakai maksiat, waktu yang sia-sia itu terlewatkan, kosong aja tuh, nggak ada nilainya, kosong, ngarepin nilainya. Itu yang bukan maksiat, yang leha-leha itu syahwat mubah ya, syahwat mubah, bukan syahwat yang haram ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih pertolongan kepada kita semua, pandai mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Innal insana lafi khusr ya. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang rugi? Yang kagak bisa mengelola waktu. Karena sumpahnya begitu. Sungguh manusia dalam keadaan rugi ketika tidak mampu mengelola waktu. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus beriman, beramal soleh di waktu itu, wa tawassaw bil haqq, mengingatkan orang dengan hak, dengan sabar akan pentingnya agama ini, akan pentingnya ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ajaran agama yang paling penting adalah muamalah ya, pintar berhubungan. Jadi ad-dinu wal muamalah. Agama itu adalah muamalah. Bagaimana kita menjaga hubungan, baik muamalah kepada Allah maupun muamalah kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muamalah kita kepada istri, kepada anak kita. Itulah patokan kita beragama. Bagaimana kita dengan istri kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Sebab Nabi katakan khairukum, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahli, yang bisa berbuat baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya.
Tunjukkan kalau kita memang betul-betul beragama yang baik, bagaimana kita memposisikan istri kita, anak kita, kita jaga dengan hubungan yang baik kepada mereka. Itu. Bagaimana maksudnya hubungan yang baik kepada mereka? Menghormati mereka, mencintai mereka, menghargai mereka. Mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita dengan pendidikan ajaran yang baik dalam agama kita. Itu termasuk orang-orang yang bermuamalah kepada istri dan anak. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, ya, wa ammal ihsan ilal mamalik wal ariqa faqad warda al-amr bi wal has alaih. Adapun kita berbuat baik kepada pembantu, kepada pelayan, kepada bawahan, ya, kalau kita misalnya seorang yang punya pembantu di rumah kita, punya pelayan di rumah kita, punya bawahan, atau kalau bos mungkin punya karyawan, kalau orang kaya punya pembantu rumah tangga di rumah, ya, punya apalagi kalau kita bawahan lah, ya, seperti itu. Kalau guru mungkin punya murid lah gitu, malik bahasa tuh, ya, yang keberadaannya di bawah, ya, kekuasaan kita. Gimana tuh? Itu juga Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah anjurkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Kamu sembah Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun juga. Ini yang pertama, ya. Haknya kita sebagai seorang hamba yang harus kita lakukan kepada Allah sang pencipta kita, sang pemberi rezeki kita. Yang pertama syaratnya kalau ibadah kepada Allah, murnikan ibadah. Jangan barengin kepentingan hawa nafsu dalam ibadah. Murni penghambaan kepada Allah. Wala tusyriku billah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun juga. Apa nih dengan apapun juga? Dengan riya, misalnya pamer, dengan ujub, misalnya bangga diri dengan ibadah. Jangan. Kita ibadah ini hanya untuk menghamba kepada Allah. Buktikan kita ini bukan Tuhan, kita ini hamba, kita ini manusia yang diciptakan Allah. Ketika kita ibadah kepada Allah, wala tusyriku billah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jangan punya bawa-bawa tujuan-tujuan lain. Cukup Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemberi. Jangan mencari muka selain daripada Allah. Ikrar kita wajah tu wajiyah. Emang kita mau cari muka sama Allah? Untuk apa kita cari muka sama Allah? Untuk menunjukkan Allah Tuhan kita dan kita pun hamba-Nya. Itu mana? Wala tusyriku bisyai'an. Kemudian Allah katakan, ya, wabil walidaini ihsana. Sama orang tua kudu berbuat baik. Enggak ada manfaatnya ibadah sementara kita orang tua durhaka, ya. Kedurhakaan sekarang kan udah merajalela, ya. Kedurhakaan sekarang udah merajalela. Bahkan anak sekarang udah jadi raja, orang tua jadi apa? Pelayan, ya. Iya. Buktinya kalau sekolahnya anak kita antar jemput, sekolah antar jemput. Apa udah kerja anak kita sekarang udah antar jemput. Itu kan tanda kiamat namanya. Iya, orang tua jadi budak, ya meskipun digaji gitu, dibayar sama pusat, ya sama kalau dibayar juga begitu. Ya kalau namanya anak nyuruh-nyuruh, Pak antar jemput jam sekian, Pak antar jam sekian, sekarang udah ngantor. Dari zaman sekolah kita ngantar jemput, sampai udah ngantor, udah hebat namanya. Masih antar jemput juga. Itu kan tanda kiamat yang disampaikan sama Nabi, akan melahirkan seorang raja. Ya, seorang ibu akan tuannya. Ya, antalidal amatu rabbata. Seorang budak melahirkan rajanya, anak jadi raja. Makanya nyanyinya juga anak raja, bener. Bukan anak karyawan, bukan anak pembantu, ya. Anak raja. Sampai bapaknya jadi budaknya, emaknya jadi budaknya. Bapaknya antar jemput, anaknya ngurusin cucunya, apa? Ya, emaknya ngurusin. Itu kan udah tanda kedurhakaannya. Sampai anak mentang-mentang udah jadi ustad, bapaknya manggilnya ustad juga. Lah kan itu namanya durhaka.
Iya, iya, sampai bapaknya segen, gue segen manggil anakku pakai nama, emang apa? Ya gue dibentak pak, jangan nyebut nama apa pak, kan gue ustad begini-begini juga. Sampai bapaknya manggil ustad juga. Nah gurunya kan manggil ustad, gue ridel bapak, manggil ustad sama anak begitu. Cium tangan lagi, ada cium tangan. Iya, bapaknya cium tangan sama anak, emang apa? Anak gue kiai, ustad cium tangan. Itu tanda durhaka namanya. Iya, sekarang tuh Masya Allah udah merajalela seperti itu. Makanya tanda orang diterima ibadah Allah Ta'ala bagaimana dia bermuamalah, berinteraksi, berhubungan kepada kedua orang tuanya, takzimkah dia. Sampai di Gresik itu Pak ada Al-Habib Abu Bakar ya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, Qutbul Aqtab, kutubnya para kutub, rajanya wali dan kalau kita ziarah tuh Pak ke Sunan Maulana Malik Ibrahim, ada alun-alun di depannya ada Masjid Agung Gresik. Itu di dalam Masjid Agung Gresik ada makam Habib Abu Bakar ya, Masya Allah. Ada seorang datang ke dia silaturahim, mau minta doanya. Habib, saya minta doanya, minta berkah hidup. Kamu kalau pengen minta berkah hidup, saya mau tanya, pasti punya orang tua kan? Orang tua masih ada. Siapa? Lengkap, bapak ada, ibu. Sebelum kamu datang kemarin udah minta doanya belum? Belum Pak. Kamu jangan melangkahin orang tua. Tuh orang tua kamu tuh ya mengalahkan doa 40 kutub. Maksudnya ini ngomong bakal kesik nih. Saya bukan situ dia punya doa mustajab, tapi dia ingetin kamu datang kamu minta doanya orang tua. Belum. Dia ono dulu baru kemarin. Sebab ono mengalahkan doa 40 kutub. Ini mengajarkan kepada kita bagaimanapun ziarah berkunjung kepada wali-wali cakep. Tapi kadang-kadang lupa ziarah ke wali Songo sampai babanya mah kuburan udah tahu di mana. Emaknya udah tahu kuburan di mana. Dulu mah di sini karena udah pernah gusuran tahu pindah kemana. Jadi lo pindah dewek ke kuburan. Ya, nah ini namanya mengajarkan kepada kita muamalah kepada kedua. Wa bidzil qurba, begitu juga kepada dzil qurba. Siapa nih dzil qurba? Kerabat. Sama saudara gimana kita? Kita punya saudara ya, apakah paman, apakah bibi, itu zil qurba namanya kerabat. Kita juga dituntut berbuat baik, enggak sebatas kepada orang tua kita. Nanti di mana orang tua kita udah nggak ada, misalnya masih ada nggak adanya bapak, kakaknya bapak, adanya ibu, kakaknya. Itu zil qurba jangan ditinggal, jangan diabaikan. Kita dituntut sama agama untuk muamalah juga kepada mereka. Berbuat baik juga kepada mereka, silaturahmi kepada mereka. Itu deh dzil qurba. Wal yatama, anak-anak yatim ya. Kemarin kita laksanain di anak yatim ya. Anak yatim juga sama tuh, udah ada perhatian juga sama anak yatim. Sebab Nabi pernah jadi yatim. Begitu Nabi jadi yatim, perasaan jadi yatim itu gimana? Tahulah ya. Psikologi anak-anak yatim, direndahkan orang, diremehkan orang, gak punya bapak, ya gak punya ibu. Tapi ketika kita angkat martabat anak-anak yatim, wah Nabi sebenarnya ana wa kafil yatim hakadzal. Saya nih yang ngurus yatim seperti ini besok di surga. Anak yatim. Kalau kita gak bisa ngurus anak yatim, minimal dah nyantunin yatim. Apalagi kalau bisa menjadi orang tua asuh bagi yatim-yatim. Kalau mampu ada rezekinya, kalau nggak mampu juga, ya minimal ada anggaran bersedekah kepada anak yatim, santuni anak-anak yatim. Allah firmankan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dusta, nggak asli agamanya. Siapa tuh agama yang nggak asli? Agama yang dusta, agama abal-abal. Allah bilang, "Fadzalika alladzi yad'u." Orang yang nggak mau tahu peduli sama anak-anak yatim, masa bodoh aja. Insyaallah. Siap. Nah ini diantaranya. Kemudian lagi Allah katakan wal masakin, perhatian juga kepada orang-orang miskin. Ya, masya Allah. Ini dalam surat An-Nisa ya Pak, ayat 36 tentang kita memperbaiki muamalah kita kepada Allah dengan kita ibadah, wala tusyriku syai'a. Kemudian dengan kita punya orang tua, dengan kita kerabat, dengan anak yatim, sampai juga kepada orang-orang miskin. Ya, makanya penting juga kita punya harta.
Ya, dengan harta kita bisa nambahin takwa kita kepada Allah dibanding orang yang nggak punya harta. Orang kalau punya harta agak naik nilai ibadahnya. Mana? Dia bisa menjaga hubungan baik kepada anak yatim dengan dia menyantuni, memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang hartawan, punya harta, ini kita punya andil untuk nambahin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki hubungan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Bahkan dalam surat yang tadi Allah katakan, fadzalika alladzi yad'ul yatim, kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa tema wala yahuddu? Wala yahuddu artinya tidak menganjurkan, Pak. Mana tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi orang yang kagak pernah nganjurin memberi makan kepada orang miskin ini termasuk pendusta agama. Kalau nganjurin aja kagak, ya dikategorikan pendusta agama. Bagaimana yang punya harta dia nggak ngasih? Begitu. Jadi minimal kalau kita nggak punya harta, nganjurin lah, ngingetin lah sama orang yang punya harta supaya perhatian memberi makan orang miskin. Kalau kita nggak punya harta. Tapi kalau kita punya harta, jadi kita pemain langsung. Nah seperti itu. Nah, makanya dikatakan seperti itu. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang ada hubungan kerabat. Wah ini double, Pak. Ya tetangga, ya kerabat. Jadi punya haknya double. Kalau tadi makan misalnya ya kita misalnya berbuat baik kepada anak yatim yang bukan kerabat, orang miskin bukan kerabat. Ini bagaimana? Ya yatim ya kerabat, ya orang miskin ya kerabat. Nah ini double dia. Selain dia orang miskin, yatim, tambah lagi kerabat, emang saudara kita, gitu. Itu juga perlu perhatian yang lebih, gitu. Atau wajar tetangga yang bukan kerabat. Jadi tetangga itu ada dua. Ada tetangga yang kerabat sama kita, berarti double. Hak kerabat sama hak tetangga. Ada yang bukan kerabat, cuman berdampingan dong rumahnya, namanya tetangga juga. Ya, wal jaril junub namanya. Tetangga yang bukan kerabat. Itu juga kita menjaga hubungan yang baik dengan tetangga kita. Nanti ada khusus ya Pak, bab tetangga. Nah, ini kita banyak orang yang gagal masuk surga gara-gara tetangga. Iya, nggak masuk surga ini gagal gara-gara tetangga. Kenapa gara-gara tetangga? Ya tadi itu dia nggak bisa menghormati, memuliakan, menghargai tetangganya. Sampai orang soleh itu mau beli motor nggak jadi. Kenapa? Karena dari pihak dealer ngajarin Pak motor tiap pagi dipanasin. Dia nggak mau manasin motor tuh, yang takut tetangganya terganggu dengan suara motor. Apalagi motornya digeber-geber, por itu ya, main gas begitu, ya Allah. Itu Pak yang sekecil begitu, apabila terganggu tetangga kita, itu bukan barang gratis ya. Besok di hari kiamat harus dibayar juga tuh dengan ibadah yang diterima Allah. Kita harus bayar, pernah tersakiti. Makanya itu perlu banget kita menjaga hak-hak tetangga kita, gitu ya. Kemudian dikatakan di sini wasahibi bil jambi ya, dan juga sahabat ya, sama teman ya. Ini juga ada hubungan kita berbaik ya, berbaik hubungan dengan yang namanya sahabat. Kita kan namanya sahabat ini ada 3 macam ya. Ada sahabat itu ada 3 macam Pak. Ada sahabat yang kita cuma kenal saja, cuma nggak jadi teman, ya nggak. Ada orang yang cuma sahabat, duduk cuma sekali, nggak duduk lagi sampai meninggal. Ada yang sahabat memang duduk terus, kayak kita misalnya pengajian malam Senin, pengajian hari Sabtu pagi begini. Nah sahabat-sahabat itu juga kita kudu bisa menjaga hubungan yang baik. Contoh kita naik kereta KRL atau kita naik bis ke Jawa, naik kereta ke Jawa, itu kadang-kadang kita sebangku dengan orang yang sebelah kita itu duduknya cuma sekali doang, pas itu aja. Begitu keluar dari bus atau turun dari bus, kita atau dia, itu kadang-kadang nggak ketemu lagi, yang meninggal dunia nggak ketemu lagi. Dan itu kategori sahabat juga sebenarnya. Sahabat yang duduknya hanya beberapa waktu saja. Ya kalau ke Jawa mungkin bisa makan waktu 8 jam atau 10 jam ke Jawa, misalnya di kereta, di bis, atau kita naik KRL cuma 20 menit. Itu nanti di hari kiamat ditanya juga kita.
Bagaimana kita berhubungan baik saat dalam perjalanan dengan tetangga, dengan sahabat sebangku kita. Nah itu Islam sampai begitu Pak, memperhatikan muamalah namanya ya. Banyak orang sekarang fokusnya rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin puasa Senin Kamis, rajin. Tapi cara muamalahnya nggak pandai dia. Nah ini bisa jadi menjadi bumerang ya, menjadi kegagalan khawatirnya. Makanya penting sekali. Makanya banyak orang kadang-kadang duduk di samping nih sekali aja sama orang. Ya begitu pisah karena beda tujuan ya, atau turun duluan atau misalnya kita yang turun duluan, itu kadang-kadang pulang membawa kesan. Tadi bapak sebangku dengan orang ya Kampung Rawa Bintaro, sama-sama kan itu orang masya Allah enak dilihat wajahnya, nggak taunya orang tersebut juga ajar, tegur sapa, ngobrolnya enak, berkesan tadi walaupun cuma itu Pak bisa begitu aja tuh, besok bisa jadi sebab kita masuk surga. Iya. Kenapa? Kan ada orang tadi bapak suwe begitu ya, dapat teman sebangku, aduh kata sopan banget, entut main belat-belat aja, agak ngehargai mentang-mentang kada kenal, kada tahu siapa kita gitu ya. Iya misalnya, nah itu nggak menjaga hubungan baik. Atau misalnya makan minum nawarin kagak, apa kagak, enak banget makan, makanya kadang menciplak banget lagi makannya, ya minum enak banget, kali tegur-tegur makan Pak, minum Pak, kagak, itu orang parah. Itu kalau gara-gara ngomong parah dong tuh bisa jadi besok di akhirat jadi bumerang. Makanya orang soleh kadang-kadang kalau lagi duitnya ada nih, mau beli makan, beli minum, dia beli dua, minum beli dua. Kenapa? Buat sebangku yang di samping. Itu. Kalau nggak ada, dia mendingan tahan lapar, nggak makan di sini, ntar makan di rest area, atau makan di tempat yang lain, atau makan di bis belakang kalau makan. Nggak mau keganggu takut. Dia pengen makanan yang sedang kita makan, sampai menjaga itu. Nah seperti itu ya, menjaga. Makanya agama itu Pak penting banget, muamalah hablum minan nas. Hablum minan nas. Orang-orang yang misalnya besok di hari kiamat bawa dosa segede gunung, dosa segede gunung nih, tapi dosa itu hubungannya sama Allah itu akan lebih ringan dibandingkan dia bawa dosa segede kelereng, tapi dosa yang segede kelereng itu hubungan dia sama manusia itu berat. Kalau manusia pelit, manusia itu pelit untuk bisa memberikan maaf kepada orang lain. Sementara Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, suka memaafkan. Makanya Allah kasih pernyataan, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man. Bisa Allah ampuni, bisa. Tapi manusia, waduh berat. Makanya berlomba-lomba untuk muamalah kepada. Makanya ada hak kita dengan keluarga, ada hak kita dengan pembantu rumah tangga kita, karyawan, ada hak dengan tetangga, ada hak dengan kerabat, ada hak dengan sahabat. Itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Wa ibn sabil, begitu juga ibn sabil ya. Siapa nih ibn sabil? Ibn sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan ya. Kalau kita dulu orang Betawi itu biasa ya, kalau orang Betawi dulu kalau lagi ya depan rumah gitu lewat orang kenal kagak kagak dimampir, mampir sini hujan, mampir sini panas, mampir, ya mampir. Begitu mampir, dimasakin air teh hangat, direbusin singkong. Ini kenal kagak apa kagak, orang lagi lewat diajak mampir, diajak makan. Ya, saya tuh waktu hidup waktu masih ada orang tua ngelihat begitu sering dengan mata kepala masih kecil ya. Iya. Bahkan udah gede-gede juga udah ada Bintaro gitu. Banyak orang-orang Sukabumi itu kadang-kadang yang manggul dagang kembang tuh ke komplek-komplek Bintaro ya. Iya. Kadang-kadang dimampirin di rumah. Sama orang tua mampir, nginep di sini. Enggak dapat nginep, mereka belum hasil dagangannya nginep. Itu malam dimasakin. Masak nginep, bayar apa. Sampai rumah kadang-kadang tuh tempat transitnya guru-guru kita di Kampung Rawa suka manggil dari Bogor, dari Pandeglang, ini ngajar di keliling-keliling, mampirnya di rumah. Itu tradisi begitu. Itu nih Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan ya, mengajar agama sabila atau cari usaha, dimampirin. Nah, ini orang-orang yang seperti itu muamalah kepada Ibnu Sabil. Kalau zaman sekarang kita udah
nggak tradisi seperti itu. Kadang-kadang kita udah ketakutan, ntar kita mampir nih nyolong lagi, kan ya? Zaman sekarang udah beda zaman. Kita kasih makan, kita kasih nginep ya nggak taunya ya air susu di balas air tuba, kalau malam-malam dia kerja bakti di rumah kita kan gitu. Nah itu seperti itu. Kalau zaman dulu seperti itu, orang kenal nggak kenal diajak mampir. Iblis sabi berbuat. Orang bertanya, Pak, saya mau tanya Pak, rumah si Anu di mana ya? Oh, ya, si Andri lebih aman lagi, dianterin. Itu berbuat baik paling itu sambil orang yang dalam perjalanan perantauan tidak tahu. Ini. Nah, sampai sekarang ya termasuk baik juga sih, ya kita sama Ibnu Sabil, ya kita siapin orang-orang yang pada kerja, orang-orang yang pada merantau tinggal di Kampung Rawa, disiapin tuh rumah-rumah untuk mereka tinggal, namanya kontrakan, benar nggak? Ya, kontrakan, ya cuma bayar itu ya, bayar itu mah. Ya. Tapi bayarnya ada dari sisi muamalah ya, ada dari sisi nilai ibadah. Bisa kontrakan umumnya berapa nih? Kontrakan Kampung Rawa umumnya udah 800, dia 600. Dikurangi 200. Kenapa? Bukan karena agak jelek, tapi dia pengen punya nilai sedekah. Sedekahnya sedekah sirri, sedekah yang tersembunyi, yang dia agak merasa disedekain gitu. Itu kan sedekah yang paling hebat, sedekah tersembunyi. Itu bisa dilakukan oleh pedagang, oleh orang-orang yang punya rumah kontrakan. Itu bisa. Kenapa? Ketika harga diturun dikit, dia punya nilai. Biar ada sedekahnya dah, orang-orang merantau kasihan nih. Ya, ini lagi usaha buat anak ini di kampungnya 800, dia turunin 600. Saya punya teman tuh Ustadz Yunus di daerah Pondok Ranji situ ya. Iya, waktu zaman dulu masih kontrakan masih murah, kontrakan masih 500 dulu. Tuh semua hampir di Pondok Ranji kontrakan 500, cuma dia 300 kasih kontrak. Bayangkan kontrakan, mungkin tahun-tahun berapa itu yang masih kontrakan 300? Iya. Kontrakan yang lain 500, dia 300. Cuma namanya Haji Hasan almarhum. Ini Haji Hasan ya, Haji Hasan kontrakannya 300. Cuma permintaan dia syaratnya apa? Yang kontrak wajib sholat. Itu aja dia. Yang kontrak wajib sholat. Makanya dia punya musola, selain dia punya kontrakan, dia punya musola. Jadi yang kontrak. Kalau nggak sholat, mohon maaf. Ya, nggak bisa kontrak di sini. Kenapa saya murah? Karena saya permintaannya yang kontrak wajib sholat. Sampai seperti itu. Itu ada nilai dakwah, ada nilai muamalah juga. Nah seperti itu. Sehingga kontrakan dia begitu banyak, penuh aja apa? Orang nyari murah 300. Pas juga ada hidayah juga lagi mau pada sholat. Kalau kita kan sholat kagak, kumpul kebuk yang penting bayar gitu. Besok kan kita ditanya juga tuh sama Tuhan ya. Iya. Tentang apa? Itu Imam Malik juga namanya. Ya, Imam Malik juga namanya anak buah juga, Ibnu Sabil juga yang kita diperintahkan di dalamnya untuk berbuat baik. Wa ma malakat aymanukum, dan juga apapun yang kalian miliki daripada perbudakan. Kalau zaman dulu budak, kalau sekarang ada budak, yang minimal anak buah, karyawan, pembantu, tim khidmat yang di rumah kita tuh bantu-bantu. Itu kita dianjurkan untuk berbuat baik. Sebab banyak di Arab kita dapat kabar ya. Ini kadang-kadang orang-orang Arab juga, dan mesti orang Arab bisa bahasa Arab juga baik ya, sama pembantu sama TKW, TKI ya. Banyak yang disiksa mereka. Mereka diposisikan seperti budak, disiram pakai air panas, disakiti. Makanya Nabi Al-Quran sudah mewanti-wanti bagaimana kita bermuamalah dengan pelayan, dengan pembantu. Kadang-kadang yang beragama Islam justru sadis, diseksa mereka, dibantai mereka, tidak digaji mereka kadang-kadang berbulan-bulan. Ya Allah, karena masih diperkosa kadang-kadang. Nah, ini namanya tidak bisa berbuat baik kepada bawahan, kepada pelayan rumah, pembantu rumah, karyawan kantor. Ini kita mesti Bapak boleh dianjurkan, diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lil mamluk ta'amu wa kiswatu bil ma'ruf. Ya, pembantu karyawan ya, itu punya hak untuk dikasih makan dia, untuk dikasih pakaian dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau gaji Pak, memberikan gaji kepada pelayan, kepada karyawan, kepada pembantu, itu harus secara ma'ruf. Jangan sampai itu karyawan, itu pelayan, itu pembantu rumah bilang begini, kalau nggak kepaksa kita berhenti kerja.
Antara kerjaan sama gaji gak sesuai. Ini Nabi zolim nih. Makanya Nabi kata malu kalau ngasih gaji, ngasih bayaran sama orang yang sesuai. Jadi jangan ada bahasa dari karyawan, dari pembantu rumah tangga. Ini sama saya bukan kerja, di sini lagi dikerjain. Jadi bukan kerja kan dikerjain. Kenapa? Lah betul-betul diperas banget tenaga kita. Enggak dihargain banget. Kerja sebulan bayar segitu, kerja sehari bayar segitu. Padahal waktu tugas saya cuma suruh nyupir doang, ini bisa suruh nyuci mobil segala. Mending dapat di kagak, gitu ya. Nah ini nggak ma'ruf. Makanya perlu ngaji dah orang-orang kaya, bos-bos nih, yang punya karyawan, yang punya pelayan di rumah, yang punya pembantu, majikan-majikan, ini perlu ngaji. Kenapa? Karena dengan dia berbuat baik seperti itu kepada pelayannya, meskipun cuma sholat 5 waktu toh, puasa di Ramadan toh, tapi kalau dia punya baik sama pelayannya, sama karyawannya, sama anak buahnya, itu bisa jadi sebab dia masuk surga. Bisa jadi dia surga. Ya, orang Pak Haji ini masya Allah, soalnya cuma 5 waktu doang, puasa Ramadan, tapi sama karyawan, sama pembantu, sama pelayan baik, susah begitu. Nah itu dikatakan begitu. Nabi yang bilang lil mamluk wa amru bil ma'ruf. Jadi orang yang kerja, para karyawan punya apa? Punya hak untuk diberikan bayaran yang ma'ruf, yang normal, bayarannya normal, yang logis, masuk akal bayarannya seperti itu. Wa alaika lafa min al-amal ma la yuti. Dan enggak boleh tuh kita memaksa seorang bawahan, pembantu melebihi tenaganya. Jangan. Kadang-kadang masuk pagi di 12 malam baru pulang. Kerja di rumah, iya apa disuruh ini suruh. Ya Allah, namanya orang lagi nggak punya uang, orang bulan apa aja dikerjain yang penting dapat uang, dapat makan, lain. Tapi dalam hatinya sebenarnya kagak terima itu karena terlalu berat. Nabi mengajarkan jangan memaksakan kehendak seorang majikan, seorang atasan kepada orang sesuatu amal yang tidak mampu sebenarnya dia laksanakan. Wa qala sallallahu Nabi sallallahu ittaqullaha fima malakat aymanukum. Takutlah kamu kepada Allah. Ya, Allah kita akan balas itu. Allah akan adakan hari pembalasan besok di hari kiamat, di mana orang-orang yang pernah zalim, orang-orang yang pernah merugikan nasib karyawan, nasib pembantu rumah, misalnya nasib bawahan, gitu kan. Makanya katakan at'imuhum bima ta'kulun wa qsuhum bima talbisun. Kasih makan mereka seperti kamu makan, kasih pakaian seperti kamu juga pakai pakaian, seperti itu. Kemudian wala tukallifuhum min amal ma la yutiqun. Jangan kamu memaksa mereka dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu lakukan. Fama ahbabtum famsiku. Kalau kamu suka ya kamu tahan. Tapi kalau kamu nggak suka, kamu lepaskan dia, jangan kamu seksa dia, gitu ya, karena itu merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Fa inna kalamakum, Allah berikan kemilikan kepada kalian. Kalau Allah mampu, juga Allah putar. Bisa aja Pak diputar, ya nggak? Karena kita lagi beruntung, dijadikan bos, dijadikan atasan, ya nggak? Bersyukur itu ya Allah, alhamdulillah saya jadi atasan, saya jadi majikan, dia justru yang jadi bawahan saya. Padahal kalau Allah mentakdirkan bisa yang bawahan jadi atasan, yang atasan jadi bawahan. Bahkan besok nanti di hari kiamat itu akan dibuktikan oleh Allah, yang atasan jadi bawahan, yang bawahan jadi atasan. Bisa itu terjadi nanti. Dalam surat Waqiah Allah katakan khafidatur rafi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa la idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Apa dia khafidah? Bisa jadi khafidah yang tadinya di dunia pangkatnya di atas, dia jadi khafidah di bawah. Yang tadinya rafi'ah di atas di dunia, di akhirat jadi apa? Jadi khafidah. Yang tadinya khafidah di dunia jadi rafi'ah, diangkat derajatnya. Berapa banyak tuh Pak karyawan besok ahli surga, atasannya masuk neraka, begitu.
Bawahannya surganya Firdaus yang tertinggi, majikannya atasnya surganya di bawah. Makanya janganlah kamu meremehkan orang-orang yang ada di bawahan kamu. Siapa tahu nanti di hari kiamat kamu akan butuh pertolongan dia. Kan malu banget kita. Biasanya kita nyuruh dia. Besok di hari kiamat kita justru minta tolong sama dia. Gue malu amat ya. Minta tolong, minta syafaatnya sama bawahan gua, sama pembantu gua. Dulu mah dia hina banget sama gua. Lah sekarang pengen masuk surga. Bagaimana caranya ya? Bisa malu muka ini. Gitu. Mau nggak mau itu. Kalau nggak mau minta syafaat, ya masuk neraka, nyemplung. Aja minta mohon, wahai karyawanku, wahai pembantu rumah tanggaku, tolong syafaat. Kata dia, jual mahal itu dikit mah bos. Dulu mah ingat apa bos saya diinjek-injek sama bos. Ya, dulu saya dijitak sama bos, terus saya tempelin digaplok. Sekarang bos minta-minta. Iya, jangan disebut-sebut apa malu saya. Diputer sama bos. Makanya bersyukur yang jadi atasan, bersyukur yang jadi bos. Kenapa? Besok di hari kiamat bisa diputar. Allah yang bilang khafidatur rafi'ah. Begitu. Ayo kita bersyukur. Begitu nabi-nabi yang bilang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Wa qala ya Rasulullah, kam na'fu al-khadim? Faqad lam a'fu anhu fi kulli yawm 70 marrah. Ada orang kaya nanya sama Rasulullah, karena dia punya banyak bawahan, banyak pembantu kali, banyak karyawan, dia nanya, ya Rasulullah, berapa kali kita harus memaafkan kesalahan karyawan, bawahan, pembantu rumah tangga kita? Nabi katakan sehari kalau bisa 70 kali. 70 kali kalau bisa. Jadi kalau kita punya bawahan nih, punya kesalahan baru sekali 2 kali mah ya, cepet itu mah ya. Jangan langsung ngambek ya. Ini kata Nabi, 70 kesalahan dia lakukan dalam sehari, kamu bisa memberikan maaf kepada mereka. Itulah antum min ahlul jannah. Masya Allah. Iya, kadang-kadang kan yang namanya pembantu, orang kampung, orang paham apa-apa tentang ya namanya perabotan canggih zaman sekarang. Betul enggak? Iya. Karena ada ceritanya dulu, orang kampung dengar handphone kaget, waduh, apa nih, mesin meledak apa nih, langsung dikejar sama sapu sama dia, katanya telepon bunyi. Ini orang kampung, kalau bagaimana kan gitu misalnya. Ya, nah ini artinya apa? Kita memang harus bilang malu. Bahkan dulu Imam Ali Zainal Abidin ya, Imam Ali Zainal Abidin pernah punya pembantu, itu masak sop kambing dimasak apa dia dalam keadaan mendidih, dia angkat begitu, tiba-tiba dia terpleset. Begitu terpleset jatuh mengenai anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya Allah, anak kesiram sop masih mendidih itu, siram habis kulitnya, bahkan sampai meninggal ya. Begitu melihat reaksi tuannya, majikannya, ya apa? Ini si pelayan bilang mengeluarkan ayat, dalam ayat itu ya wal qazimina ya ghaid, yang orang beriman adalah orang yang bisa menahan emosinya. Apa kata dia? Ya saya tahan. Wal afina 'annas, yang bisa memaafkan. Ya saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah akan cinta kepada orang yang berbuat baik. Ya kamu saya merdekakan. Dimerdekakan. Orang misalnya dimerdekakan itu orang yang udah berjasa. Ini bukan orang berjasa, orang yang lagi beresiko tinggi, anaknya mati kesiram air sop. Ini contoh akhlak yang dimiliki oleh Imam Ali Zainal Abidin. Makanya Imam Ali Zainal Abidin ketika sholat Jumat ya di sebuah masjid, pada saat itu pemerintahan yang sedang berkuasa adalah pemerintahan yang benci terhadap Ahlul Bait, benci kepada keturunan Nabi, sehingga ada anjuran dari pihak pemerintah penguasa untuk mencaci maki keluarga Nabi. Nah ketika itu khotib mencaci maki, ini Imam Ali Zainal Abidin ketika dicaci dicela dan orang paham semua maksudnya ke dia, ke Ali Zainal Abidin. Ini anaknya Ali Zainal Abidin bilang, wahai ayah, itu yang dicaci kamu, coba kamu katain lagi dia, jangan diem ya, harus katakan yang benar. Apa katanya? Sejak kapan kamu punya pikiran seperti itu? Bukankah datukmu Nabi Muhammad SAW ya dulu juga dicaci maki tapi nggak ngatain, nggak menghina, nggak balas caciannya. Mari kita ikuti datuk kita Nabi Muhammad SAW. Itu
jiwa pemaaf, nggak gampang emosian, nggak gampang membalas orang-orang yang ini makna ad-dinul muamalah. Agama adalah muamalah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan kita bisa pandai bermuamalah kepada sesama manusia. Amin. Sebab buah daripada sholat kita, buah daripada puasa kita, buah daripada ngaji kita, bahkan buah daripada kita beriman kepada Allah, konsekuensinya adalah bagaimana kita bisa bermuamalah yang baik kepada sesama kita. Mudah-mudahan setelah kita bisa menjaga hablum minallah, pun kita bisa menjaga hablum